Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya, meskipun dalam kondisi COVID-19 seperti saat ini. Nah, kali ini saya akan membawakan materi seni budaya untuk kelas 7, bab 1, yang judulnya adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana sih caranya menggambar flora, fauna, dan alam benda itu? Nah, mari kita simak materi berikut ini. Untuk menambah semangat kalian dalam belajar seni budaya, mari kita dengarkan lagu daerah yang berjudul Sajojo yang berasal dari daerah Papua. Selamat mendengarkan. Ya adik-adik, untuk materi yang pertama adalah pengertian menggambar. Menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi dengan menggunakan berbagai teknik, guratan, dan alat gambar yang beraneka ragam. Kemudian yang kedua adalah objek menggambar. Untuk objek menggambar itu ada 3, yang pertama flora, yang kedua fauna, yang ketiga alam benda. Untuk flora, kita bisa ambil objeknya seperti tumbuh-tumbuhan, misalnya bunga, pepohonan, rerumputan, dan lain-lain. Kemudian kalau untuk fauna, kita bisa ambil objeknya seperti hewan. Nah, kemudian kalau untuk alam benda, kita bisa ambil contohnya seperti benda-benda yang ada di sekitar kita, misalnya bebatuan, kemudian buah-buahan yang sudah dipetik, kemudian peralatan dapur misalnya, dan sebagainya. Yang ketiga adalah komposisi. Komposisi dibedakan menjadi 2 jenis, yang pertama simetris, yang kedua asimetris. Nah, simetris adalah objek bagian kanan dan kiri benda itu terlihat sama persis. Contohnya seperti guci, kemudian botol air minum yang polos, kemudian vas bunga, dan sebagainya. Kemudian kalau asimetris, itu objek bagian kanan dan kiri benda itu berbeda. Contohnya cangkir. Nah, gelas cangkir yang ada tangkainya sebelah, nah itu sebelah kanan dan kirinya berbeda kan? Nih contohnya seperti ini. Nah, kemudian apalagi yuk? Coba ditebak yang beda antara kanan dan kiri. Nah, misalnya kendi dan teflon penggorengan. Berbeda kan antara bagian kanan dan kirinya? Seperti yang ada di gambar ini. Ya, adik-adik, untuk materi yang keempat adalah teknik menggambar. Di sini ada 3 teknik. Yang pertama, teknik menggambar flora, yang kedua, teknik menggambar fauna, yang ketiga, teknik menggambar alam benda. Nah, saya akan jelaskan dulu untuk teknik yang pertama, yaitu teknik menggambar flora. Nah, sebagai contohnya kita bisa lihat gambar berikut ini. Ya, di situ ada tahapan menggambar flora, yaitu bunga Kamboja. Kalian tahu kan bunga Kamboja itu seperti apa? Sudah tahu dong ya. Nah,
Untuk tahapan menggambar bunga Kamboja itu yang pertama kita harus menggambar bentuk lingkaran dulu. Nah, untuk pola bunganya, jadi kita bikin dulu tuh di kertas kosong bentuk lingkaran. Nah, setelah itu gambar kelopak bunga itu disesuaikan dengan bentuk aslinya. Jadi kalau misalnya aslinya itu ada yang tidak rata antara bagian kiri dan kanan atau bagian depan dan belakangnya, nah kita harus ikutin tuh bentuknya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau sudah mulai terbentuk, kita memberikan warnanya juga disesuaikan dengan warna aslinya bunga Kamboja ya, gitu. Ya, untuk teknik yang kedua adalah teknik menggambar fauna. Nah, di sini kita bisa lihat contoh gambarnya, yaitu teknik menggambar itik. Nah, di sini ada 3 teknik atau 3 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah kita membuat gambar bentuk oval dulu. Nah, jadi di kertas kosong kita bentuk oval dulu. Nah, kemudian setelah terbentuk oval, yang kedua kita tambahkan bentuk kerucut untuk bagian leher, kemudian kepala dan ekor. Ya. Kemudian yang ketiga, berilah arsiran atau warna pada gambar itik. Ya, jadi kita harus kasih warna atau arsiran ya, biar bentuknya sempurna. Untuk teknik yang ketiga adalah teknik menggambar alam benda. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat gambar yang ada di video ini. Nah, di sini ada 3 teknik dalam menggambar cangkir ya. Yang pertama, kita gambarlah bentuk silinder dan oval dulu. Yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Jadi cangkirnya di atas, piringnya di bagian bawah sebagai alasnya. Kemudian yang ketiga, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Ya, kemudian yang kelima adalah alat dan media menggambar. Yang pertama ada pensil. Pensil di sini bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pensil H dan pensil B. Pensil H itu memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Kalau pensil B ini dia sifatnya lunak sehingga cocok untuk membuat garis yang tebal. Kemudian yang kedua ada pensil warna ya. Yang ketiga krayon, kita bisa pakai krayon yang dia memiliki 2 sifat juga. Ada juga krayon yang sifatnya keras dan ada krayon yang sifatnya lunak. Yang sifatnya lunak ini tidak banyak mengandung air, jadi bisa dibalurkan menggunakan tangan. Kemudian yang untuk alat yang keempat adalah pulpen ya. Nah, pulpen ini selain untuk menulis juga bisa digunakan untuk menggambar loh. Nah, pulpen ini memiliki karakter yang kuat. Nah, dia biasanya digunakan untuk membuat arsiran. Nah, kemudian yang kelima, kertas gambar. Untuk kertas gambar ini bebas ya, kita boleh pakai kertas jenis apa saja, yang penting polos. Nah, adik-adik, itu tadi materi singkat tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Semoga kalian memahami materi ini ya. Namun, apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa ketik di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.